Umumnya bekalan minyak hanya cukup sampai hujung Mei sahaja. Mestilah Indonesia import minyak, bukan pengeluar minyak. Ya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya. Pasal tu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil Dunia sedang gaduh, namun Indonesia tetap teduh. Saat negara tetangga tercekik kenaikan BBM hingga memicu protes, Indonesia justru bersiap menuju swasembada energi. Rahasianya, kita berhenti menjadi sapi perahan dunia. Lewat strategi hilirisasi, Indonesia tegas menyetop ekspor bahan mentah seperti nikel dan sawit demi memutus rantai logika kolonial. Kita tak lagi sudi hanya menerima 20% keuntungan, kita mengolah kekayaan alam menjadi produk akhir di tanah sendiri. Meski ditekan WTO, keberanian ini membuahkan stabilitas nyata. Harga BBM subsidi aman hingga akhir tahun. Inilah bukti kedaulatan. Saat yang lain cemas, Indonesia melaju dengan energi mandiri, dari sawit hingga singkong. Siap import minyak, bukan pengeluar minyak. Thailand import minyak. Dan kalau tak naik, siapa nak bayar harga import tu? Malaysia ekspor minyak. Kita keluarkan minyak, bukan kita beli minyak orang. Sebab itu tak boleh kita naikkan harga minyak. Masalahnya sekarang, kamu 4 tahun lepas, kamu cakap lain. Kamu cakap, tak jadi Perdana Menteri sebab itu minyak tak turun. Padahal time tu baru lepas perang Ukraine, baru start perang Ukraine. 100 dolar per barrel Brent pada ketika itu. 100 lebih, 139. Tak ada harga diesel naik sampai RM4.72. Hari ini 106 dolar per barrel Brent, kamu naikkan RM4.72. 72%. BBM Indonesia termurah di Asia Tenggara. Padahal 10 negara sudah menaikkan harga BBM efek perang AS dan Iran. Filipina aja sampai jalan kaki loh gara-gara krisis BBM ini. Petronas dan umumnya bekalan minyak hanya cukup sampai hujung Mei sahaja. Mesti ramai yang gabra. Ramai sangat yang mempersoalkan, Malaysia kan ada minyak sendiri. Kenapa kita terjejas? Kenapa minyak kita still naik? Sabar, Petronas sendiri dah jawabkan soalan korang ni. Tengok ni. Cik, korang boleh pause. Kalau nak I explain lagi senang, I explain. Yes, betul. Malaysia memang ada minyak sendiri. Tapi, first, pengeluaran kita tak cukup untuk nak cover semua keperluan negara. Yang kedua, jenis minyak yang kita ada tak semuanya sesuai untuk kegunaan di tempatan. Yang ketiga, minyak kita kebanyakannya jenis crude oil, di mana dia lagi sesuai dan lagi bernilai kalau kita ekspor. Sebab itulah Malaysia still perlukan import minyak mentah daripada negara-negara lain untuk proses untuk jadi petrol, diesel dan lain-lain. Dan ada berita terkini, starting from 2 April sampai 8 April 2026, harga minyak RON 95 jadi RM3.87. Budi 95 masih kekal RM1.99. RON 97 adalah sekarang RM4.95 1 liter. And diesel yang warna kelabu tu sekarang ni RM6.2 1 liter. Kalau diesel yang biru tu pula RM6.22 1 liter. Dengar dulu, ramai yang merungut. Kenderaan 4x4 yang dulunya diguna untuk kegunaan keluarga, untuk perniagaan, kini ramai sudah yang mau menjual kenderaan diesel itu. Tidak kurang ada juga yang mau menyimpannya berhari-hari sebab tidak sudah sanggup untuk tanggung beban. Coba bayangkan sajalah. Bayar minyak bulanan tu sama macam bayar loan Exia dan Beza. Apa boleh buat kan? Kita pun tak boleh terus mengeluh. Yang kita boleh buat sekarang adalah memuji PMX kita. Teruskan memuji. Itu sahaja benda yang mereka mau dengar. Hayya alal falah. Bangun, selamatkan negara kita. Jadi ini yang harus kita lakukan. Negara-negara lain tu cemas. Sebagian orang kita ni tak baca ke? Dia tak ikuti ke perkembangan dunia. Dia tak tahu apa yang berlaku di negara-negara jiran. Di ASEAN ini ada negara yang sudah buat catuan minyak. Ada negara di mana 400 stesen minyak telah ditutup. Ada negara yang terpaksa menuntut pekerja-pekerja sekitar kota itu berjalan ke pejabat. Tapi kita di sini asyik marah, dengking, benci, tak fikir seolah-olah kita ada masalah. Kerajaan tak berbuat apa-apa. Saudara, tiap hari kita bersidang cari jalan. Ingin memastikan lagi nih Pak, ini apa yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini untuk diketahui masyarakat Pak, bahwa exercise harga BBM di 80, 90 dan 100 pun negara sudah siap Pak ya? Sudah siap. Yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100, jadi kita sudah siap kalau sampai sana. Ya. Kita sudah siap sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Nah, ini yang harus masyarakat tahu Pak, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak. Dan
kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya, dengan asumsi ya harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Artinya nanti ya tidak ada untuk yang bersubsidi ya. Yang Kalau bersubsidi. yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya, saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Kebutuhan BBM kita bukan dari import luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu. Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Masalah pangan, masalah BBM juga bertahun-tahun saya berjuangkan swasembada energi, dan kita memiliki karunia besar dari Yang Maha Kuasa bahwa kita nanti mampu kebutuhan BBM kita bukan dari import luar negeri, bahkan dari tanaman-tanaman kita, dari kelapa sawit, dari singkong, dari jagung, dari tebu. Kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final product. Sebab tu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil Menteri Sumber Bumi Indonesia mengenai perang nikel. Indonesia tidak mengeksport lagi nikel. Saudara akan tengok bagaimana negara-negara yang memiliki sumber. Oleh kerana Indonesia ni dia ada 5 sumber galian yang dia akan tahan daripada dieksport. Dia tak benarkan dah ekspor sumber galian dia nikel. Sumber galian dia adalah emas, sumber galian dia adalah boksit, sumber galian dia adalah timah, dan sumber galian dia adalah tembaga. Dia tak benar lagi ekspor. Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Berarti kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end product. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final product. Bagi negara-negara yang selama ini telah menggunakan produk tersebut untuk meraih untung, mereka beli hasil bumi daripada Indonesia dengan murah, mereka proses jadi end product, mereka jual. Secara rutinnya tu negara yang mengeluarkan produk hanya mendapat 20% daripada nilai barang. Negara yang memiliki teknologi memproses produk memiliki 80% keuntungan daripada produk ujung barang. Tapi Indonesia kata sebagai bangsa yang dah lama mereka, tahun 45, mereka tak mahu lagi menjadi negara yang seperti negara terjajah. Jika saudara ambil tu, saudara akan nampak bahawa kawalan negara-negara yang memiliki sumber komoditi akan menjadi lebih kuat. Kita sekarang ni berdoa, dan kita harap, saya pun harap Malaysia menyokong perjuangan Indonesia untuk berperang dengan WTO, World Trade Organization. Indonesia sedang menghadapi saman. Satu daripada Australia dia dah kalah untuk nikel, tapi dia masuk pusingan rayuan di Mahkamah Timbang Tara World Trade Order. Begitulah realitanya. Di saat yang lain terjebak ketergantungan global, Indonesia memilih jalan sulit namun terhormat untuk berdikari di atas kaki sendiri.